When I was exploring Jeremy with rules of Jogja, masih bareng sama Larli dan Kak Coba Jogja yang temenin kamu sore hari ini pastinya. Dan sore ini di sesi Soma sana sini soal agama, uh, senang sekali kalau Kanca Muda udah bersiap untuk dengerin kita gitu karena uh, cuma sore lah kamu bisa menambah wawasan agamamu di Jeremy FM. Mungkin yang lagi pada pulang, lagi di jalan gitu, lagi menuju rumah atau menuju satu tempat gitu. Lumayan lah dalam 1 jam ini bisa nambah wawasan. Kalau bisa udah mau nyampe tempatnya gitu ya, muter lagi sampai jam 5. Jadi supaya full dengerin Jalan di FM. Karena hari ini saya juga kedatangan tamu, nggak cuma Pak Ustadz doang yang nemenin saya gitu, tapi ada bintang tamu bintang tamu. Aduh, ngomong dulu ketawa dulu. Oke, terus jadi ada yang menemani saya selain Pak Ustadz ada Bapak Dr. Andes Haji Nur Ahmad Afandi MBA. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Nana. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, hari ini kita tuh punya tema cerita di balik cerutu. Nah, ini kalau dalam agama nanti kita mau ngulik-ngulik hal haramnya terus itu di Quran juga ada yang bilang nggak boleh ngerokok karena bla 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 gitu. Tapi kita kenalin dulu nih kenapa sih kok kita bisa temanya sampai ke cerutu nih Kanca Muda. Karena kita ngajak Bapak, panggilnya siapa ya? Saya Pak Ahmad, Pak Afani gitu. Nur. Pak Nur. Ya. Oh Pak Nur ya, Pak Nur. Oke. Karena kita kedatangan Pak Nur. Pak Nur ini adalah direktur dari Taruna Martani gitu. Dan Pak Nur ini pernah jadi mantan dewan 2 periode, pernah jadi mantan ketua DPRD DIY gitu, terus jadi mantan ketua Kadin DIY. Jadi Pak Nur ini suka ngumpulin mantan memang. Terus presiden junior masih ya Pak, presiden junior Chamber. Oh itu mantan juga, oke, mantannya masih nambah satu lagi. Junior Chamber Internasional, Ketua Umum ALMA Asosiasi Manajemen Indonesia. Terus tadi terakhir sekarang sebagai direktur Taruna Martani. Nah makanya kita mau nanya-nanya soal tembakau dan dihubungkan dengan tadi apa namanya hal haramnya, terus kemudian nanti kita akan cerita-cerita lebih banyak barengan sama Pak Ustadz gitu. Dan Pak Nur ini juga mengatakan bahwa cigarette is not cigarette. Benar ya Pak Ustadz? Iya. Oke. Monggo Pak Ustadz. Ya, jadi saya tertarik Kanca Muda karena kemarin kita kebetulan silaturahmi ke Taruna Martani Resto ya di Komplek Taruna Martani di sana. Itu kan sama beliau ngobrol ya. Saya tertarik karena beliau mengatakan bahwa cerutu itu bukan rokok. Kan gitu. Itu saya tertarik. Nah, kemudian saya masih ingat Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Apa namanya minda batin gitu kan. Jadi apapun yang ada di dunia itu bahwa tidak ada yang sia-sia gitu kan. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu enggak ada satupun yang sia-sia lah. Jadi pasti ada manfaatnya. Nah, tembakau sampai hari ini itu tidak ada bukan fatwa ya, hadis ataupun Quran yang melarang tembakau lah. Tembakau itu haram itu enggak ada lah, gitu. Pasti ada manfaatnya. Nginang itu kan juga bagi tembakau kan. Dan nginang itu kan salah satu cara untuk kemudian anti bakteri. Nah, nanti tanya ke Pak Nur, bagaimana? Kalau tembakau kan di Ya, nanti kita lihat ya. Jadi beliau yang akan presentasikan. Nah, saya ingin lihat gini, mengapa fatwa MUI itu mengatakan rokok haram, tetapi sampai detik ini perokoknya enggak turun-turun, naik malah gitu kan? Menarik gitu kan? Kenapa? Jadi bukan salah MUI-nya. MUI itu atau beberapa ormas-ormas Islam itu mengfatwakan rokok haram itu karena unsur madharatnya. Artinya tidak, karena sesuatu ini saksi summa. Nah, cara pandang saksi summa itu beginilah. Sesuatu yang dari awal tidak diharamkan. Oke? Berarti itu kemudian akan muncul potensi kemudian selalu ada pro dan kontra. Itu yang saya maksud. Tapi kalau sudah haram, qat'i itu nggak bisa didebat lah. Ya, misalnya minuman keras nggak ada tuh dari menggunakan minuman keras dalam bentuk apapun nggak ada. Itu fix qat'i, nggak bisa ditawar, gitu kan? Nah, riba misalnya, itu kan bisa ditawar, misalnya kan gitu kan. Perkara kemudian bunga itu masuk riba atau tidak, sampai per hari ini fatwanya terbagi dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Sama dengan rokok lah. Jadi sampai hari ini itu ada dua fatwa ya, fatwa yang kemudian mengatakan itu haram murni 100%, ada yang mengatakan diperbolehkan. Nah, di balik cerutu
Ternyata kemarin kita sering mendengar, ini maka saya undang ke sini salah satunya untuk menjelaskan bahwa apa sih di balik tembakau itu, ciptaan Allah yang namanya tembakau ini apa khasiatnya, ada nggak manfaatnya? Nah itu nanti bisa dikaji. Nah kalau dari sisi agama, sepanjang itu tidak kemudian membuat mandorot yang sangat besar, kemudian itu membuat malah justru, ya, mohon maaf ya, kenapa fatwanya menjadi nggak bisa diterapkan dengan jelas? Satu, bukan masalah kiainya pada rokok, bukan lah. Masalahnya nggak ada pengharaman, nggak ada hadis nas yang mengharamkan tembakau. Saya bilangnya tembakau loh, karena bahan bakunya kan tembakau. Iya. Karena rokok tidak ditemukan kata-kata rokok dalam Quran, hadis juga tidak. Nah tembakau pun juga tidak. Jadi tanaman-tanaman itu teh itu bisa bikin candu kalau kita bilang teh itu candu. Iya, kopi candu juga bisa. Ada orang yang sehari nggak ngeteh itu kayak orang stresnya minta ampun. Ada orang yang sehari nggak ngopi itu stresnya minta ampun. Itu kan berarti sudah level candu lah. Nah itu bisa jadi narkoba versi lain mungkin begitu kan. Jadi dia ketagihan sakau. Ada orang kalau nggak ngopi itu, wah udah kayak dunianya hilang, runtuh semuanya. Kan ada. Nah itu kan mirip seperti itu kan. Nah justru oleh para kiai-kiai rokok ini digunakan terapi sama kopi itu bareng untuk terapi apa? Terapi misalnya dia kalau malam biar tatrapnya kepada Allah tahajudnya itu lancar Pak Nur, itu ngopi sama merokok dulu dia. Jadi kebul. Nah, gitu. sekarang dijual rokok obat. Jangan jual dari pesantren. Kan gitu kan ada. Nah, ini rokok herbal. Iya. Jadi kan artinya apa? Artinya kita mulai dewasa bahwa ketika sebuah hukum itu dalam Islam tidak qat'i, maka di situ muncul potensi. Lah kalau kata Gus Bah itu mengatakan bahwa perbedaan itulah yang kemudian membuat rahmatnya Allah turun dengan cara apa? Saling memahami gitu. Saling kemudian toleransi. Jadi kalau kita lihat bahwa toleransi itu tidak hanya dengan orang Muslim, dengan orang Muslim harus ada toleransinya juga gitu kan. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara rokok gimana Ustaz hukumnya? MUI mengatakan haram, tapi tingkat keharaman yang dimaksud MUI adalah satu, anak-anak kok sudah merokok minta duit orang tua. Ya jelas haram lah, dia konsentrasi harus sekolah nggak merokok. Yang kedua gara-gara rokok dia naik level dari rokok ke narkoba, kemudian minuman keras. Nah itu. Jadi semacam pintu masuk jadinya. Iya pintu masuk. Yang ketiga rokok kemudian membuat dia lupa Allah tapi ingat rokok. Jadi dia kalau sama Allah lupa tapi sama rokoknya nggak lupa. Separat dulu. Iya, jadi kalau dia nggak sholat dia santai tapi nggak bawa rokok dia kayak orang mati. Nah itu yang bikin haram di situ. Yang bikin haram di situ bos. Iya. Yang bikin haram di situ bos. Karena Karena kalau rokok itu haram, artinya ini tersebut juga haram. Berarti tidak hanya pegawainya nanti yang haram lah. Itu yang apa namanya nanam tembakau juga nggak boleh harusnya. Kan gitu kan? Tapi kenapa itu tetap aja tanaman dan kemudian harganya nanti tanya kan gitu berapa dan sebagainya gitu kan? Nah itu seperti itu. Itu karena dari saya sehingga kita pengen tahu nih. Nah langsung ke sumbernya. Gitu. Ke Pak Nur nih yang kayaknya dunia pertembakauan ini jadi makin tahu karena sebagai director ya. Pak, kalau nut cigarette itu kenapa Pak? Apalagi cigarette itu cerutu kan ya? Iya. Itu nut cigarette itu kenapa? Gini, itu dibedakan karena dari caranya mengkonsumsi ya. Jadi kalau sigaret, rokok itu umumnya kan diisep dan inhale sampai ke paru-paru. Ya, yang itu dari sisi kesehatan sangat membahayakan. Tapi kalau sigaret itu cara mengkonsumsinya itu hanya dikumur-kumur di mulut. Jadi dikumur-kumur di mulut, tidak inhale. Jadi kenapa begitu? Karena cerutu itu terbuat murni dari 100% tembakau. Jadi kalau inhale itu sangat berat. Jadi hanya cara menikmatinya hanya dikumur-kumur. Oke, berarti sama-sama tembakau tapi cara menikmatinya beda. Iya. Terus efeknya jadinya gimana Pak? Maksudnya saya kan nggak merokok ya, jadi Iya. kalau rokok itu dihisap terus kemudian kita rasakan dan menikmatinya, kalau tembakau hanya diputar di mulut itu Cerutu ya. cerutu itu dinikmatinya hanya ditaruh di mulut itu kenikmatannya sebagai seorang pengguna cerutu itu apa Pak? Indra perasa itu kan di mulut, Mbak. Oke. Iya. Indra perasa itu kan di mulut. Jadi kalau orang merokok diisep sampai paru-paru, itu sesungguhnya berlebihan ya.
Karena indera perasaannya itu di mulut. Jadi bukan di paru-paru ya. bukan di paru-paru. Paru-paru nggak bisa ngerasain. Itu cuma bakar dikit-dikit meletik gitu. Jadi bedanya di situ. Kemudian kalau apa ya? Kalau dari sisi sejarah ini juga duluan sigar ketimbang sigaret sebenarnya. Jadi pada abad 14 itu explorer Columbus itu menemukan tanaman di Nicaragua. Tanaman ini ternyata setelah dilihat itu mengandung unsur oksidan. Jadi antioksidan. Nah, kemudian karena dingin mereka melinting. Dan itu kemudian diisep. Rokok itu baru tumbuh pada abad 16, tahun 1643. Kalau sigaret itu pada tahun 1458. Lebih tua. Kenapa ada sigaret akhirnya setelah itu seiring dengan industrialisasi di Amerika dan di Inggris. Jadi orang mulai mengkonsumsi tembakau, kemudian diindustrialisasi dengan mesin, dan yang paling mungkin untuk dikerjakan dengan mesin memang ya sigaret, rokok. Karena kalau cerutu itu lebih ke kerajinan tangan. Oke. Dan tidak bisa banyak, ya Pak. Iya. Dan menghasilkan bahan baku yang juga menggunakan bahan baku yang lebih banyak. Iya. Iya kan ya Pak? Oke. Terus berarti akhirnya jadi sigaret di sekitar 1643. Nah, kalau tadi juga Pak, saya jadi mikir nih. Oke, ada oksidan, ada antioksidan. Terus kemudian kan cuma di dalam mulut aja. Sama nggak efeknya sama nginang gitu? Kalau di sini saya baru saja nyari. Masyarakat Indonesia telah mengenal daun sirih sebagai bahan menginang. Oh, beda ya daun. Kalau nginang tuh pakai sirih ya? Pakai susur namanya. Kalau yang tembakonya itu buat susur, yang bulat-bulat itu. Oh iya, berarti kan juga pakai tembakau ini. Maksudnya menguatkan gigi, menyembuhkan luka di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan darah gusi, serta sebagai obat kalau pakai sigaret itu juga nggak Pak? Ya sama. Jadi Wangi gitu. Ya, jadi getahnya itu bisa menghentikan luka. Oh gitu. Sebenarnya ketika kemarin COVID itu ada studi yang mungkin baik sebenarnya, tetapi tidak dipublish karena asap tembakau itu sesungguhnya membunuh virus. Membunuh virus. Tetapi kan karena promonya antivirusnya harus disuntik, maka itu nggak populer. Jadi di banyak masyarakat tradisional mereka membakar tembakau dan uapnya kemana-mana itu menurut mereka meyakini itu membunuh virus. Oh gitu. Anti COVID gitu ya. Jadi dia ada anti COVID-nya gitu ya. Ada anti COVID gitu ya. Iya. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalnya gini Pak, kalau Pak Ustadz sigaret gitu berarti ada sigaret gitu. Kalau sigaret berarti kan lebih punya efek yang damage gitu dibandingkan sigaret. Iya, makanya kan kalau ada orang unik mungkin bilang gini, oh kalau rokok haram loh, tapi MUI nggak mengharamkan cerutu toh, nggak ada fatwanya. Jadi kalau mau gojek gitu kan, mau bercanda gitu, yang keluar fatwanya kan rokok, cerutu enggak gitu kan. Oke, Pak, kalau dari Bapak sendiri kok ada penelitian juga nggak sih Pak tentang manfaat kita mengkonsumsi atau kita kan kalau menikmati ya, judulnya menikmati ya, kalau itu menikmati cerutu tuh ada penelitiannya jadi apa di masyarakat dunia dan termasuk Indonesia itu ada satu fatsun ya, satu fatsun tidak boleh promosi rokok, tidak boleh mencantumkan keunggulan rokok, keunggulan tembakau itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bahkan yang ada itu semuanya harus larangan. Oh, harus yang harus gitu kan. Oke. Nah, jadi biar enggak. ada dia juga ya. Ya, jadi ini beliau bukan rahasia gitu kan. Jadi kan itu di istilahnya kan ada di jadi gini.
tidak semata-mata gitu kan. Berarti kan jelaskan kalau di dalam Islam itu tidak ada larangan secara khas spesifik. Berarti sebetulnya di situ itu ada sesuatu kandungan yang mungkin karena kebijakan tertentu, fatsun tertentu, karena mungkin ada istilahnya etika dan moral atau mungkin nilai-nilai value tertentu dari sebuah daerah itu kemudian di privat lah. Artinya kan mungkin bagi kasarannya itu yang ya kamu nikmati silakan tapi jangan promo-promo gitu ya. Atau jangan ngomong-ngomong karena nanti anak-anak pada konsumsi loh. Nanti masyarakat pada anu loh, hati-hati dan sebagainya. Ya cowok-cowok itu karena kalau tahu manfaatnya pembenaran di bawah. Boleh kok. Ini Ustaz. Ya. Tadi rokok itu tumbuh, industri rokok itu tumbuh 200 tahun setelah sigarnya. Iya. Pada abad 16. Sementara sigar itu pada abad 14. 14 ya. Nah, kita tahu bahwa industri besar itu umumnya ya pengennya mengendalikan, menguasai pasar. Iya. Nah, tadi Ustadz juga bilang berapa sih pasar marketnya penikmat tembakau itu? Indonesia itu melalui BPS merilis penikmat tembakau itu 30%, 30,6%. Tapi WHO itu merilis penikmat tembakau itu rata-rata 34%. Itu captive market ya, captive market. Nah, kenapa tembakau itu dilarang? Kenapa tembakau itu dilarang? Karena umumnya itu ada di daerah tropis. Jadi yang ada itu Indonesia, Filipina, kemudian Thailand gitu ya. Tetapi yang rokok-rokok putih ini kan tumbuh berkembang kan industrinya di luar Eropa ya. Di Eropa. Jadi sesungguhnya dari sisi pendekatan industri rokok berbahaya karena umumnya tidak hanya tembakau, tidak murni herbal, tapi sudah ada campuran pembungkusnya aja kertas. Pembungkusnya aja kertas. Jadi sementara kalau sigar cerutu itu mulai dari filler sampai ke pembungkusnya itu semuanya daun tembakau. Jadi murni herbal 100%. Beda lah. Ini dibongkar loh. Ya. Satunya memang ada kepentingan industrinya. Iya, makanya lebih murah. Kadang-kadang sampai murah banget gitu kan. Kalau juga butuh lagi banyak. Kalau dulu saya pernah kebetulan ngisi pengajian di salah satu air minum yang bersoda itu Anda tahu lah, yang mereknya sudah terkenal itu kan ada pesaingnya lah. Ada pesaingnya yang satu kan lebih murah. Ternyata setelah kita pas di compare, pas di sana itu kan sama ada jajaran prinsipalnya itu ngomong, kenapa Ustaz? Punya kami lebih mahal yang ini kan sudah mereknya sudah terkenal nih. Yang ini kan pendatang baru. Ini kita lihat labnya. Ternyata itu melalui penyaringannya beda. Kalau yang satu yang mahal itu yang sudah lama legend itu 8 kali penyaringan. Kalau yang sini ini cuma 3 kali penyaringan. Jadi bayangin enggak? Efeknya karuan. Dan itu ternyata rego gawa rupa. Artinya semakin mungkin mahal, premium, efek negatifnya, mandorotnya kalau bahasanya agama itu lebih terkendali dibanding kalau kemudian yang murah kan gitu. Dan kemudian saya ingin lihat nih Pak Nur ditanya nih, karyawan ada berapa sih Pak di Tarumarhani? Kemudian dari situ kan mereka punya anak istri gitu kan dan sebagainya, mereka punya gaji dan sebagainya. Kalau kemudian itu harapan itu kemudian sektor lain mana? Toh itu juga kemudian tidak valid, bukan tidak valid, tidak sangat qot'i untuk kemudian menjadi haram kecuali pelaturan gitu kan. Kecuali itu kemudian miras itu kan tidak ada alasannya. Oke, Bapak tadi jawabnya Setelah iklan. Nanti kita ngobrol lagi ya soal sigaret gitu ya, sigaret versus sigaret seperti apa. Jadi kacamata jangan kemana-mana ya. Dengerin terus sama sampai nanti jam 5 sore.
Menurut si pengen giro balik lagi ke semua ini kayak berjoget nanti soal agama barengan sama Artika dan juga Ustaz Munif dan kita juga ditemani oleh Pak Nur, direktur dari Taruna Martani nih kayak berjoget. Kita masih cerita soal cerita di balik cerutu. Nah, sebelumnya ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, saya mau tanya dulu. Pak Ustadz, apa hukumnya istri melarang suami merokok tapi suaminya ngeyel? Apa Pak Ustadz cepet dijawab? Biar saya kasih tahu pasangan hidup saya. Ya, jadi kalau karena hukumnya tidak ada. Karena hukumnya tidak ada. Jadi makanya kalau dia ngeyel itu kan menjadi gimana caramu untuk meyakinkan. Ini masalah meyakinkan. Karena enggak koti. Kalau kan tinggal nih, ini riwayat Bukhari Muslim, ini Tirmizi, ya ini Nasa'i. Kamu ngeyel sama Bukhari Muslim? Mau ngeyel, gitu kan? Untuk setiap kali artikel ada manfaatnya itu share saya. Oh gitu. Apa itu artinya? Biasanya gini lah, cirinya gampang Pak Nur. Misalnya sesuatu itu kalau itu jelas ada haramnya, orang itu dikasih dalil jejer, enggak dia minimal diem. Dia enggak berani bantah, dia diem gitu. Kenapa? Ya memang betul, tapi dia enggak mau meninggalkan. Itu cirinya. Tapi kalau dia ngelawan, berarti dia merasa punya. Ya kan gitu. Nah, Aduh, yang ini terus ini lah. Yang betul menggunakan dalilnya bukan nakli, tapi namanya akli. Nah, kalau udah akli itu beda. Mas, kamu masa tega sih kandunganku ini kemudian terkena pencemaran polusi dari rokokmu. Ya, tolong rokoknya agak ke sana. Nah, itu kan lain persoalan. Sama aja agak ke sana. Misalnya kayak gitu, Kak. Itu kan dalil aklinya dipakai gitu kan. Nah, nanti next bisa jadi kalau kemudian itu ditemukan penelitian tentang masalah bahwa ternyata tadi apa? Malah anunya apa? Uapnya banyak kebuli malah jadi antibakteri. Malah iso kaya dadi kaya misalnya Kayak baik dupo kan gitu lah. Kayak sebetulnya kan bukur itu kan kayak dupo tapi versi syariah gitu kan. Sehingga kan baunya kan sangat menginspirasi. Kalau istilahnya kan aromaterapi lah. Bisa jadi rokok menjadi aromaterapi tertentu bisa hanya seperti itu. Nah, jadi kalau gimana hukumnya ketika suami saya minta untuk berhenti merokok dia enggak mau. Yang penting dia enggak bersolat enggak apa-apa. Daripada dia berhenti merokok tapi bersolat gitu kan. Kan gitu kan jadi kita lebih ke situ. Ini tolong dicatat Ustaz Munif tidak merokok. Tetapi ya, saya tidak merokok. Tetapi kemudian saya belani bojoku ya Allah. bukan belani. Saya di rumah ada space anu Pak. Space ada smoking area. Silakan kalau istilahnya yang smoking area di sana kan ada. Jadi memang kita mengorbankan tidak semua tamu itu ahli hisab, ada yang ahli ruqyah juga kan gitu. Saya tidak masuk ahli hisab ya, saya ruqyah gitu ya. Nah, kembali ke tadi lah. Nah, inilah kita jadi tahu kan. Nah, kita tanya nih ke Pak Nur ya. Karyawannya Taruna Martani berapa Pak? Kemudian juga dari masa ke masa mereka tambah bahagia atau tambah sengsara gitu kan dari situ kan coba ditanya gitu. Oke, gimana tuh Pak? Boleh diceritain. Karyawan kita sekarang ini 237. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Belanda tahun 1918. Dulu namanya Negresco, itu milik private Belanda, kemudian zaman Jepang diambil alih oleh Jepang dengan nama Jawa atau Beko Kojo. Kemudian zaman kemerdekaan RI itu dinasionalisasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikasih nama Taruna Martani. Taruna Martani itu bahasa Sanskerta, di Bali juga populer. Taru itu artinya tanaman atau daun. Martani itu kehidupan. Jadi daun untuk kehidupan. Dari daun akhirnya dia hidup, ada gaji. Ada contoh di bagian apa? Lagi. Daun kehidupan ya Pak. Zaman Belanda itu karyawannya sangat banyak, sampai 1.000, tetapi sekarang ini kita bertahan rata-rata 230, kadang tambah. Yang 1.000 itu di situ juga Pak. Ya, di situ. Ya. Sekarang ini produksi kita itu setahun tembakau kering itu 250 ton. 250 ton. Kalau rendemennya 1 hektar itu rendemennya 1 ton itu menjadi keringnya 13%. Berarti kalau basahnya itu kan berarti lipat kali 6 ya. Kali 6. Sama dengan kira-kira 4 kali 7 atau kali
7,5. Berarti ekuivalen dengan 1.200 ton tembakau basah. 200 ton tembakau basah itu rata-rata dihasilkan oleh petani, 1 hektarnya itu antara 16 sampai 20 ton. Taruhlah kita ambil 17, berarti yang kita produksi itu oleh 230 orang di pabrik, kemudian dilibatkan petani itu seluas tanaman itu seluas 1.250 hektar. Kalau di Jogja, kalau petani itu rata-ratanya setengah hektar, berarti petani yang terlibat sekitar 500 berapa? 1.250. Ya. Berarti 600-an. Ya. 6 Kalau petaninya hanya punya setengah hektar. Sementara yang kita produksi itu hasil dari 1.200 hektar. Berarti 2.400 orang petani. Yang itu yang kita aja, gitu ya. Yang kita aja. Nah, mereka ini kerja turun-temurun. Jadi yang kerja di Dharma Martani ini rata-rata dari generasi ketiga. Anaknya ditarik gitu ya. Dari neneknya atau kakeknya, kemudian turun ke bapaknya atau ibunya, kemudian Memilih anaknya. Kenapa begitu Pak? Kenapa enggak misalnya rekrutmen? Kenapa lebih memilih akhirnya turun-temurun? Pada dasarnya open recruitment, tetapi kita kan cari pengrajin ya, jadi biasanya mereka sudah belajar lebih dulu. Jadi dari melihat orang tuanya gitu ya. Dari cita-cita orang tuanya. Kalau tadi Mbak Lela problem di rokok ya, saya pernah dapat testimoni dari seorang teman. Dia cerita, Mas Nur, dulu suami saya itu merokok putih. Itu buangnya nggak enak. Jadi tinggal di baju, tinggal di korden. Kemudian dia kami tawari, di kami itu memproduksi tembakau sek. Jadi Tembakau apa namanya? tembakau sek itu kalau di Indonesia namanya tembakau iris ya. Tembakau iris. Jadi tembakau yang nanti dilinting. Kita terinspirasi oleh pasar di Spanyol yang mereka minta tembakau itu flavor pakai ada rasa apel. Nah, karena ini barang konsumsi di mulut, maka kita menggunakan food grade. Jadi buat rasa makanan gitu ya. flavornya itu untuk rasa makanan. Ternyata dari sisi kesehatan ya aman. Kemudian yang pengakuan istrinya teman ini, loh, kok sekarang malah baunya enak. Jadi kalau dia enggak Rokok malah kangen. Mas enggak ngerokok yang itu lagi. Soalnya jadi kayak Aroma ya. Enggak artinya kalau Ustadz bilang bahwa sesuatu itu dilarang lebih karena mudarat. Ya, pertanyaannya, nah ini kalau tembakau enggak merusak kesehatan, artinya yang segar model di mulut, konsumsi di mulut, kemudian malah baunya dikangenin, itu malah ada manfaat. Iya, malah ada manfaat. Makanya hukumnya bisa bergeser gitu kan. Makanya rokok itu kan nada dasar gini. Kalau sesuatu tidak ada yang melarang, maka dia hukum syariahnya, fikihnya mengatakan namanya mubah, Pak Nur. Nah, dia di tengah. Dia bisa geser ke makruh, bisa kemudian haram, dia juga bisa bergeser kemudian sunnah. Misalnya, contoh kalau wangi-wanginya bikin isinya bahagia. Loh, Bapak itu jadi nawainnya Pak Nur, kan beda. Gitu ya kan gitu. Nah, jadi di sinilah kasih semua itu jadi situlah. Sehingga kalau sesuatu kita nggak berani bahas yang jelas qat'i haram, itu namanya melawan Allah gitu kan. Nah, ini masih debatable ya. Ya apalagi kita tahu. Tadi Pak Nur diterangin. Jadi kalau saya pernah dapat informasi, kalau cerutu itu murni tembakau. Kalau rokok itu ada macam-macamnya ya. Kalau cerutu kan filternya, isinya itu murni tembakau, kemudian pelintingnya itu 2 kali lilingan. Yang pertama itu bahasa Belandanya itu inblat, yang luarnya itu deklat. Itu daun semua. Bedanya apa Pak? Maksudnya yang ini sama yang dep itu tadi. Kalau yang inblat itu cuma untuk membentuk. Tapi kalau yang deklat itu
Jadi gini, orang menikmati cerutu itu mulai dari fisiknya. Ya. Jadi fisiknya itu dilihat apakah handlingannya bagus, kemudian deklatnya warnanya bagus juga, kemudian ukuran-ukurannya. Jadi makanya seni. Jadi sama seperti orang mengenali keris itu. Jadi kalau keris itu kan lo berapa. Jadi orang menikmati cerutu itu ketika kan pegang itu biasanya Lele pegang. Cerutu. mulai dari dilihat bentuknya, kemudian warna deklatnya itu, kemudian ukurannya, bahkan ringnya itu banyak orang menikmati dan jadi koleksi. Makanya ringnya cerutu itu dibuat indah, bukan ring lingkaran yang di Tengah. bukan. Mana? Lingkar. Nggak berani. Jadi ada lingkarannya gitu. Jadi betul-betul orang menikmati sebagai sebuah hasil karya seni. Makanya dia lebih mahal ya. Lebih mahal. Oke. Berarti memang itu kenapa turun menurun ya, Pak? Karena memang kan itu handmade. Ya, Handmade jadi Ya kayak batik tulis karo batik. jadi memang mereka orang tua dari sebelumnya kan mereka juga sudah mengalami mungkin cara menginginnya atau apapun itu kan pasti udah trial and error nih, kalau turun kan sudah bisa kasih rahasia bagaimana untuk memperlakukannya gitu ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya orang yang bekerja di sana gitu, berapa sih sehari mereka bisa ngelinting atau membuat ini gitu Pak? Cepat sehari itu antara 600 sampai 800. Kalau yang ukuran kecil itu bisa sampai 800, yang ukuran besar itu 600. Kalau rusak gimana Pak? Misalnya itu kan ada daun ya, pasti ada lemahnya gitu. Maka ini yang tadi deklat itu juga ada syarat-syarat secara fisik tembakau yang bisa digunakan. Jadi warnanya harus bagus, harus merata, kemudian daunnya lentur. Jadi waktu ditarik itu caranya yang ditarik itu jadi nggak sobek. Jadi dia nggak reject lah. Jadi dari bahan udah dipilih. Oke. Berarti memang bahan-bahan pilihan supaya tidak kenapa-napa ya Pak ya. Apalagi kan terbuka gitu, agak terbuka gitu daripada dalam perjalanan udah ber gitu. Oke, berarti memang sebenarnya sangat berbeda antara sigar dan sigaret itu ya Pak ya. Oke. Kalau apa namanya Pak Ustadz, apa namanya untuk seperti ini nih, sigaret sesuatu yang memang apa ya, kita tidak tahu nih haram hukumnya atau enggak itu memangnya kita boleh ya. Tolong diluruskan lagi ya. Sesuatu yang tidak haram jangan diharam-haramkan. Adapun Ketika Biar kontra gitu Pak ya. Iya. Adapun ketika ada sebagian ulama dalam majelis ulama kemudian mengharamkan, pasti sudah ada istinbatul ahkam, ada ijtihad. Nah, saya malah menemukan inspirasi dari satu kali ini. Kenapa nggak ada ijtihad juga? Bagaimana menekan kemanduran rokok itu? Gitu kan? Bagaimana menekannya? Ya kan pakai bahan premium gitu kan, misalnya yang tidak berbahaya, kemudian cara aturan pakainya dan sebagainya itu kenapa tidak dimasukin misalnya seperti itu. Nah ini kan menarik. Jadi ini sekali lagi kalau kita lihat posturnya dari satu kali ini adalah kita hanya membongkarkan bahwa di balik industri tadi itu ternyata ada sekian hektar tanaman yang itu ciptaan Allah tanaman itu lah. Tanamannya sekian, kemudian tanaman itu tidak kemudian membuat mabuk, tidak membuat dia membunuh orang. Kan ingat kalau narkoba gitu kan ada jelas madorotnya ya. Kemudian minuman keras kan udah pernah ada testimoni itu. Begitu orang mabuk kan suruh milih nih, kamu milih menzinai orang, membunuh anak kecil atau kamu menzina. Jadi ada 3 orang disuruh milih itu Pak Nur. Kamu milih salah satu. Nah, dia anggap yang paling murah dosanya itu kan mabuk. Nah, dia nggak milih zina, nggak milih membunuh. Ternyata begitu dia mabuk, dia tertarik untuk menggauli dan kemudian dia membunuh. Berarti efek merusaknya dari minuman keras ini
Itu lebih besar. di Quran udah jelas itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan itu clear itu. Walaupun untuk bicara kalau cuma pegang ayatnya ini langsung ke sini mending. Ini yang dipakai. Kalau dipotong ayat yang lain repot. Kan minuman keras kan pertama enggak gitu lah. La taqrabu sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekat sholat kamu sedang mabuk. Berarti kalau enggak sholat boleh mabuk kan? Kalau pakai yang ini Quran loh. Iya. Makanya ada baca namanya nasih mansukh. Ayat yang lama dihapus sama ayat yang baru. Tapi tidak dihilangin. Hanya Allah yang ngasih tahu inilah Islam. Melarangnya itu pelan-pelan, enggak langsung gitu. Oke, ada pelengkapnya. Karena waktu dulu pemabuknya istimewa di zaman jahiliyah, Bos. Oh. Nah, untuk rokok ini masalahnya enggak ada dalil Dalilnya. yang dalil yang kemudian fix banget untuk melarang ini. Makanya kemudian tadi debatable gitu kan. Makanya ada fasun. Kita di sini tidak dalam rangka memelegalkan, tapi mari Anda berpikirlah bahwa ternyata di balik industri itu ada orang-orang yang terlibat dan sebagainya, dan kemudian ada bisnis itu. Kalau tidak salah kemarin dialog dengan Pak Nur itu ngasih berapa ke pemerintah Pak Nur? Keuntungan masuk ke Pemprov itu berapa? Keuntungan masuk ke Pemprov itu 5,8 M setiap tahun. Oh, masuk ke pemerintah untuk pembangunan, Bos. Itu masuk ke pemerintah. Jadi ada artinya kan. Nah, ini contoh. Itu kan makanya saya ingin bilang bahwa kalau membuat produk hukum istihad itu memang tidak mudah kan, harus banyak tokohnya dan sebagainya, nggak boleh emosi. Emosi sesaat kan nggak bisa. Kemudian makanya di situlah kemudian pentingnya Islam itu. Makanya ini penutup ya. Makanya pernah kan, ya Rasulullah siapa umat terbaik? Ditanya kan? Nah, Rasulullah jawabnya umatan wasato. Artinya Umat tengah-tengah. apa itu? Apa itu artinya? Diterjemahkan oleh Profesor Dr. Quraisy ketika ditanya, Prof, umatan wasato itu apa? Umatan wasato itu adalah, coba kamu lihat siapa yang paling tengah di antara kalian yang tanya ini? Jadi kan ada baris kayak orang duduk di khutbah Jumat tuh. Nah, Prof bilang ini. Coba mana yang paling tengah di antara kalian? Apa yang terjadi begitu Prof bilang? Semuanya nengok. Yang kanan nengok yang ke kiri, yang kiri nengok ke kanan. Nah, tengokan Anda itulah umatan wasato. Artinya apa? Sebelum kamu melakukan sesuatu, tengok kanan kiri dulu. Sebelum kamu mengambil fatwa, tengok kanan kiri dulu. Artinya apa? Tepo-tepo kalau orang kan orang gabus gitu kan. Nah, itu ada apa di balik semua dan sebagainya kan. Bukankah suami sendiri dengan orang rokok dapat inspirasi syutingnya kan? Tanya suamimu, coba bagaimana nanti nyuruh ini? Saya kira tambah karyanya Jadi Pak. Iya. Ya ini cerita. Silakan. Tadi kalau Ustaz bilang yang harus dirumuskan itu berarti kan bagaimana cara orang mengkonsumsi atau menikmati. Iya. Saya dapat pengakuan dari ART saya yang kebetulan suaminya jadi sopir saya. Jadi sekeluarga itu tinggal di rumah. Tadinya istrinya itu ngeluh, Bapak itu suami saya boros karena sehari itu bisa 2 sampai 3 bungkus rokok. Kalau kali 20.000 berarti 60.000. Oke. Nah, dia sekarang mencoba untuk mengkonsumsi cerutu yang ringan itu, yang tembakau yang asli ringan. Yang sakit itu. Iya, tembakau sakit itu. Sehari habis 1 bungkus isi 30 gram, harganya 18.000. Ngirit. Ya, kenapa rokok itu orang jadi kecanduan? Karena dibuat oleh industri yang kemudian gampang dibakar, gampang habis, nyumen lagi, nyumen lagi. Akhirnya sehari bisa 3 bungkus. Tapi kalau yang tembakau sak atau cerutu yang sigaret itu rata-rata kalau dikonsumsi biasa itu habis 15 menit. Tapi kalau yang ukuran besar, ukuran robusto itu bisa 2 jam. Satu. Bisa sambil dimakan saya dulu, Pak. Dimakan saya. Jadi cerutu itu didiamkan aja sama sendiri. Karena tidak ada istilah tegesan di cerutu itu. Kalau mati dinyalakan lagi. Jadi tidak ada istilah tegesan. Apa? Ilmu gitu. Lagi rebutan iku.
Jadi saya kira betul. Apa yang perlu dijelaskan itu Ya. sebenarnya apa sih manfaat rokok gitu ya. Jadi rata-rata orang mengkonsumsi rokok ini lebih ke apa? Gaya, gengsi, kan gitu ya. Ketok, kejantanan, Oke, gitu ya Pak Ustadz. Itu yang akan coba di Jogja. Jadi tadi sudah ada pro kontra tengah-tengah gitu. Jadi silakan Kancah Muda Jogja mengambil segala sesuatunya. Silakan ke kanan kiri. Silakan kanan kirinya dari apa yang kita obrolin gitu ya. Cerita-cerita dari Pak Nur, cerita dari Pak Ustadz, kontroversi dari saya, ada boros ya kan. Itu silakan untuk diambil dan Kancah Muda Jogja mau memilih yang mana monggo silakan. Karena kita di sini hanya bercerita dan berdiskusi. Dan juga ada dalil-dalilnya juga Kancah Muda Jogja. Terima kasih Pak Nur sudah mampir ke Jerimu FM. Mudah-mudahan besok bisa bersuara kembali. Makasih Pak Ustadz, kita ketemu lagi di hari Jumat dan juga buat Kancah Muda Jogja udah dengerin di Facebooknya Ustadz Muning Tauhid. Monggo silakan kalau mau lihat situ boleh banget ya. Kita ketemu lagi di Jumat depan Kancah Muda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and bye bye. Mas,